Pada zaman Rasulullah, ada seorang pemuda yang sangat rajin beribadah tanpa kenal lelah. Selalu sholat berjamaah, sering puasa sunat, dan suka bersedekah. Namanya adalah Alqamah. Tahun demi tahun berlalu, Alqamah hampir tidak bisa lagi menjalankan rutinitas ibadahnya, karena Alqamah menderita sakit yang sangat parah. Melihat keadaan suami tergeletak tidak bisa bergerak, sang istri mengadu kepada Rasulullah tentang kondisi Alqamah. "Ya Rasul, aku mengadu kepadamu perihal suamiku. Sesungguhnya ia sekarang sedang sakit keras." Tanpa berlama-lama, Rasulullah pun mengutus Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, dan Bilal bin Rabah untuk menjenguk Alqamah. Beliau bersabda, "Pergilah ke rumah Alqamah dan talkinlah." Ketiga sahabat Rasul itu pun pergi untuk menjenguk ke rumah Alqamah. Sesampai di rumah, ternyata Alqamah sedang sakit keras. Dengan segera mereka mentalkinnya. Alqamah ternyata tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sontak mereka heran dan lalu melaporkan kejanggalan ini kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, apakah salah satu orang tuanya ada yang masih hidup? "Ada, wahai Rasulullah. Alqamah masih mempunyai seorang ibu yang sudah tua. Sampaikan kepada ibu Alqamah, jika ia masih mampu berjalan untuk berjumpa dengan Rasulullah, maka datanglah. Jika tidak mampu berjalan, biar Rasulullah saja yang datang bertemu denganmu. Dengan segala kearifan ibu Alqamah, aku yang lebih pantas untuk menghadap Rasulullah." Dia pun pergi dengan tongkat sebagai alat bantu. Ibu Alqamah mengucapkan salam, dan Rasulullah pun menjawab salamnya. Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, "Wahai ibu Alqamah, bagaimana sebenarnya keadaan putramu Alqamah?" Sang ibu menjawab, "Wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan sholat, puasa, dan gemar bersedekah." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Lalu bagaimana perasaanmu padanya?" Ibu Alqamah menjawab, "Saya marah kepadanya, wahai Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Kenapa?" Ibu Alqamah menjawab, "Wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan saya, dan dia pun durhaka kepadaku." Lalu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kemarahan sang ibu yang telah menghalangi lisan Alqamah, sehingga ia tidak bisa mengucapkan syahadat." Kemudian Rasulullah menyuruh Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar yang banyak." Ibu Alqamah bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang akan kau lakukan?" Rasulullah menjawab, "Saya akan bakar Alqamah." Ibu Alqamah berkata, "Wahai Rasulullah, dia Alqamah adalah anakku. Aku tidak sampai hati melihatnya dibakar." "Wahai ibu Alqamah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih abadi. Kalau engkau ingin agar Allah mengampuni Alqamah, maka ridailah dia." Ibadah sholat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak akan memberi manfaat sedikit pun selagi engkau masih marah kepadanya. Lalu ibu Alqamah berkata, "Wahai Rasulullah, Allah sebagai saksi, juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir pada saat ini, bahwa saya telah meridhai anakku Alqamah." Rasulullah pun berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, jenguklah Alqamah dan lihatlah apakah ia sudah bisa mengucapkan syahadat atau belum." Mungkin ibu Alqamah mengucapkan sesuatu bukan dari dalam hatinya, lantaran malu kepadaku. Bilal pun berangkat. Ternyata Bilal mendengar Alqamah dari dalam rumah mengucapkan la ilaha illallah. Maka Bilal pun masuk dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah yang telah menghalangi lisannya, sehingga ia tidak bisa mengucapkan syahadat, dan ridhanya telah menjadikannya bisa mengucapkan syahadat." Kemudian Alqamah pun meninggal dunia saat itu juga. Lalu Rasulullah memerintahkan untuk dimandikan lalu dikafani. Kemudian beliau mensolatkannya dan menguburkannya. Lalu di pinggir kubur beliau bersabda, "Wahai sekalian kaum muhajirin dan ansar, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan dilaknat oleh Allah, para malaikat, dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalannya sedikit pun, kecuali dia mau bertobat dan berbuat baik kepada ibunya, serta meminta ridhanya. Karena ridha Allah tergantung pada ridhanya, dan kemarahan Allah tergantung pula pada kemarahannya."